Are you down for this? If you're in the mood, we can take it to the moon. Just like a movie scene, table for two. No need to be fair, I want you instead. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelas 10E. Nama saya Salwa Putri Chania dari absen 31. Saya Rotina Simanjorang dari absen 30. Saya Zaskia Nika Fitri dari absen 35. Saya Nisya Putri Anjani dari absen 22. Saya Najisa Junika Prindasari dari absen 21. Pada video kali ini kami akan menjelaskan tentang break even point. Selamat menyaksikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang titik impas atau break even point atau yang juga dikenal sebagai analisis titik impas. Adalah alat yang digunakan untuk menentukan volume penjualan yang dibutuhkan untuk menutupi semua biaya yang tidak menghasilkan keuntungan maupun kerugian. Alat ini membantu bisnis untuk perencanaan keuangan dan strategi penetapan harga yang lebih baik. Masih dalam pengertian break even point atau BEP adalah titik impas di mana laba atau keuntungan berada di memiliki nilai yang sama dengan biaya produksi atau tidak mendapatkan keuntungan. Pada saat laba berada di titik nol, maka tidak akan mendapatkan keuntungan dan juga tidak akan mengalami kerugian, yang dimana ini lebih dikenal dengan sebutan balik modal. Break even point juga terdapat manfaatnya. Nah, kali ini saya Nisya Putri yang akan menjelaskan bagaimana sih, apa saja sih manfaat dari break even point. Nah, manfaat dari break even point itu ada 6. Yang pertama itu adalah perencanaan keuangan, di mana ini membantu dalam merencanakan anggaran atau pengeluaran untuk mencapai titik impas. Lalu yang kedua adalah pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan ini membantu manajer untuk menentukan harga jual atau nilai jual yang tepat dan struktur biaya yang tepat juga. Nah, yang ketiga itu adalah evaluasi kinerja, di mana evaluasi kinerja ini adalah proses yang penting untuk entrepreneur melihat apakah karyawannya sudah mencapai potensi yang sempurna dan bisa mencapai tujuan entrepreneur. Yang keempat adalah menentukan target penjualan. Seperti yang kita tahu, target penjualan adalah tahapan atau sasaran untuk yang ditetapkan oleh entrepreneur dalam menentukan jumlah produk atau layanan yang ingin mereka jual dalam jangka waktu yang tertentu. Lalu yang kelima adanya analisis resiko. Nah, analisis resiko ini adalah proses untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan memprioritaskan resiko yang akan terjadi pada saat aktivitas penjualan tersebut. Lalu yang keenam, yang terakhir adalah yang keenam adalah strategi pemasaran. Nah, strategi pemasaran ini adalah proses yang dilakukan oleh entrepreneur untuk memperkenalkan produk mereka melalui periklanan, promosi, dan distribusi pada saat produksi tersebut. Fungsi utama BEP. Fungsi utama BEP ini dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama ada mengetahui titik impas. Mengetahui titik impas ini untuk mengetahui jumlah penjualan minimum agar entrepreneur tidak rugi. Lalu yang kedua ada pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan ini menjadi dasar dalam keputusan produksi, harga jual, dan sistem pemasaran. Lalu yang ketiga ada resiko usaha. Resiko usaha ini bisa dijelaskan bagaimana semakin tinggi BEP, maka semakin
semakin besar resiko kerugian jika penjualannya rendah. Lalu yang keempat ada merencanakan laba. Merencanakan laba ini yang kita tahu setelah kita tahu titik impasnya, entrepreneur bisa menghitung berapa banyak unit yang harus dijual untuk mendapatkan keuntungan tertentu. Lalu yang terakhir, yang kelima ada mengontrol biaya. Mengontrol biaya ini membantu menganalisis biaya tetap maupun variabel untuk efisiensi. Selanjutnya saya akan menjelaskan komponen yang berbentuk break-even point. Komponen yang membentuk break-even point ini terdapat 5. Saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama ada namanya itu biaya tetap. Jenis biaya yang tidak bisa berubah atau strategis naik atau turunnya dari jumlah barang. Yang kedua ada namanya itu biaya variabel. Biaya variabel ini jenis biaya yang angkanya tidak tetap atau bisa dibilang dengan bisa tetap. Yang ketiga ada namanya itu harga jual. Harga jual dihasilkan dari segala biaya produksi dan memproduksi barang atau jasa ditambah dengan keuntungan yang didapatkan. Yang keempat ada yang namanya itu pendapatan. Pendapatan atau penghasilan adalah komponen yang berbentuk BEP. BEP adalah break even point. Nah, sekian dari kami saya. Dari BEP nih, yaitu yang soalnya itu sebuah usaha roti rumahan menjual satu roti dengan harga Rp5.000. Biaya variabel per roti adalah Rp2.000 dan biaya tetap setiap bulan sebesar 6 juta. Pertanyaannya itu berapa unit roti dan total penjualan yang harus dijual agar mencapai break even point atau BEP. Jadi pertama kita mau cari unit rotinya dulu ini. Rumusnya itu BEP unit kemenangan. Ini kita masukin biaya tetap setiap bulan sebesar 6 juta. Kita masukin. Terus dibagi sama ini satu roti dikurang dengan biaya variabel. Biaya per unit 5.000 dikurang biaya variabel. Dengan 6 juta dibagi 5.000 dikurang 2.000 jadi 3.000. Kita bagi aja hasilnya jadi 6 kurang 3 2 Jadi unit yang harus dijual itu sebanyak 2.000 unit. Terus kita mau nyari yang total penjualannya nih. Total penjualannya itu rumusnya itu sabar. Rumus total penjualan itu dari ini BEP unit yaitu 2.000 unit dikali dengan harga satu roti yaitu 5.000 dengan 5 kali 2 10. Jadi total penjualan yang didapat itu sebesar 10 juta rupiah. Sekian dari saya. Terima kasih. Dari kami penjelasan tentang break even point. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada yang kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.